Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Aspek-aspek Perencanaan Pendidikan. Sebelum kami masuk dalam pembahasan materi, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Esti Tamara Yogeni Boymau. Saya Pebi Otu. Saya Junita Sarcosai. Saya Albrif Rinaldi Sauneno. Saya Paulus Misak. Selamat menyaksikan video presentasi kami. Saya akan membahas aspek-aspek dalam perencanaan pendidikan. Aspek yang pertama, aspek sosiologis. Aspek sosiologis ialah aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis, adapun aspek sosiologis yang dinilai pada penilaian yaitu yang pertama aspek sosial, yang kedua aspek moral, yang ketiga aspek pendidikan, yang keempat aspek ekonomi. Yang pertama aspek sosial merupakan faktor atau elemen yang berkaitan dengan hubungan antar individu, kelompok atau masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu. Yang kedua, aspek moral. Aspek moral merupakan faktor atau elemen yang berkaitan dengan prinsip-prinsip mengenai baik dan buruk, benar dan salah, serta nilai-nilai etika dianut oleh individu atau masyarakat. Yang ketiga, aspek pendidikan. Aspek pendidikan merupakan faktor yang berkaitan dengan proses pembelajaran, pengembangan, pengetahuan dan keterampilan, dan nilai-nilai yang diterima oleh individu atau kelompok. Yang keempat, aspek ekonomi merupakan faktor yang berkaitan dengan kegiatan, produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu masyarakat. Aspek yang kedua adalah aspek pedagogik. Aspek pedagogik adalah ilmu pengetahuan yang wajib dikuasai oleh tenaga pengajar atau aspek yang mempelajari ilmu pendidikan. Aspek pedagogik memiliki 7 kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Seorang tenaga pendidik harus bisa meningkatkan minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir yang lebih baik dari kemampuan awal yang dimilikinya. Yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Dengan menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, setidaknya guru dapat memahami apa dan bagaimana sebenarnya proses belajar itu terjadi. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan dan kurikulum. Yang keempat, pembelajaran yang mendidik. Seorang guru harus menciptakan pembelajaran yang membuahkan bukan saja dasar-dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga sekaligus pemupukan karakter yang kuat serta penguasaan kecukupan hidup sehingga tampil sebagai manusia yang kasih terhadap sesama. Yang kelima, pengembangan potensi para peserta didik. Dengan cara seorang guru harus melakukan observasi, wawancara pada siswi, tes minat dan bakat. Yang keenam, cara berkomunikasi. Seorang guru harus mampu berkomunikasi dan menyampaikan inti pembicaraan secara luas dan efektif. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi belajar. Evaluasi merupakan proses mencari informasi kemampuan peserta didik. Penilaian adalah pengambilan keputusan atau penilaian akhir dari kemampuan peserta didik. Yang ketiga, aspek demografis. Pengertian aspek demografis yaitu aspek yang mengenai tentang rakyat dan kependudukan yang mempelajari ilmu kependudukan menurut Harley pada tahun 2015. Demografis adalah ilmu yang mengajari ilmu penduduk di suatu wilayah seperti usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Aspek demografis memiliki komponen, yaitu yang pertama, angka kelahiran atau fertilitas yang mencakup jumlah kelahiran bayi yang hidup. Yang kedua, status perkawinan. Dan yang ketiga, migrasi dan pekerjaan.
Yang dimaksud imigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, baik itu tinggal dalam jangka waktu yang lama ataupun tinggal dalam jangka waktu sementara saja. Pekerjaan yaitu yang ada di suatu daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Yang keempat, jumlah penghasilan masyarakat yang ada di setiap wilayah bisa dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya yaitu jenis pekerjaan yang mereka geluti. Yang kelima, angka kematian atau mortalitas. Yang keenam, mobilitas sosial. Dan yang ketujuh, tingkat pendidikan. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi tentang bagaimana perkembangannya suatu perusahaan yang impornya positif terhadap pendapatan yang diperbolehkan. Aspek ekonomi untuk mengetahui status sosial toko berdasarkan ekonomi. Aspek ekonomi mencakup kegiatan ekonomi diantaranya yang pertama, pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Yang kedua, pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan pengambilan undapan, bahan galian berharga dan perbelian ekonomis dari dalam kulit dunia. Kesimpulan yang kami dapat yaitu perencanaan pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara maksimal melalui aspek-aspek yang ada di perencanaan pendidikan yang diperhitungkan untuk menciptakan perencanaan pendidikan yang efektif. Sekian yang